Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Syarifaini dengan NIM 251020254. Saya berasal dari kelas B dengan prodi Bimbingan Konseling Islam. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu teknik pendekatan konseling dengan judul REBT. Apa itu REBT? REBT adalah Rational Emotive Behavior Therapy. Nah, REBT adalah pendekatan terapi yang dikembangkan oleh Albert Ellis, seorang psikolog Amerika pada tahun 1955. Teknik ini sangat berpengaruh dalam dunia psikologi karena membantu seseorang mengatasi berbagai masalah seperti kecemasan, minder, stres, hingga perilaku negatif dengan cara mengubah pola pikir kita. Terus REBT ini fokusnya pada apa sih? Nah, dia fokusnya pada hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku. Menurut Ellis, bukan peristiwa yang membuat kita merasa sedih, marah, atau cemas, tetapi keyakinan atau pikiran kita tentang peristiwa tersebut. Contohnya, ada dua orang mendapat nilai jelek. Yang satunya stres karena berpikir, aduh masa depan aku bakal jelek ke depannya karena nilai aku jelek sekarang. Dan akhirnya dia menjadi putus asa. Yang satunya menganggap bahwa hal itu menjadi pembelajaran bagi dia, bahwa dia harus lebih rajin. Nah, dari nilai dia yang jelek itu, dia menjadi lebih rajin dalam belajar dan bersungguh-sungguh dalam mendengarkan guru menjelaskan sesuatu. Nah, peristiwanya sama, tapi pikiran mereka berbeda, dan itu membuat emosi serta perilaku yang berbeda. Sebelum REBT ini ada, Albert Ellis itu menggunakan teknik pendekatan psikoanalisis, tapi ia merasa ini tuh kurang efektif. Akhirnya ia mengembangkan REBT dengan dasar bahwa manusia sebenarnya bisa belajar mengubah cara berpikirnya secara langsung. Ellis percaya bahwa kebanyakan emosi negatif muncul dari keyakinan irasional. Contohnya, jika aku gagal, berarti aku tidak berguna. Semua orang harus suka sama aku. Keyakinan irasional seperti inilah yang berusaha diubah oleh REBT. Sekarang saya akan menjelaskan model utama REBT, yaitu A, B, C. A atau Activating Event, yaitu peristiwa pemicu. Ini adalah kejadian yang nyata terjadi. Bisa berupa kritik, nilai jelek, putus asa, atau hal apapun. B atau Belief, yaitu keyakinan atau pilihan tentang peristiwa tersebut. REBT membagi dua tipe keyakinan, yaitu rasional dan irasional. Rasional adalah pikiran yang logis, realistis, dan bermanfaat. Sedangkan irasional tidak logis, berlebihan, dan tidak membantu. Di bagian belief ini kita diajak untuk meyakini peristiwa tersebut, apakah hal itu menjadi sesuatu yang rasional atau irasional. Contohnya, peristiwa pemicunya adalah nilai jelek. Nah, belief kita, keyakinan kita dalam memikirkan peristiwa tersebut itu apa sih? Kalau misalnya kita rasional, kita mikirnya bakal, oh mungkin ini tandanya aku harus lebih giat belajar. Kalau kita milihnya irasional, kita akan mikirnya, aduh aku bakal gagal karena nilai aku jelek, orang-orang pada bakal nggak suka sama aku. Kemudian C, consequence atau konsekuensi emosi dan perilaku. Reaksi emosional atau perilaku yang timbul akibat keyakinan tadi, bukan akibat peristiwa langsung. Selesai tahap ABC, kita memasuki proses lanjutan, yaitu D and E. D, disputing, membantah pikiran irasional. Tahap ini adalah proses mengkritik, menentang, atau mempertanyakan keyakinan irasional yang tidak logis dan tidak membantu. Seperti, benarkah aku harus disukai semua orang? Apa buktinya kalau gagal sekali berarti aku enggak berguna? Itu yang disputing. Kemudian yang E, effect, adalah keyakinan baru yang rasional. Setelah proses membantah, muncul pemikiran yang lebih rasional, sehingga perasaan dan perilakumu berubah jadi lebih sehat dan realistis. Contoh, dapat nilai jelek memang gak enak, tapi bukan berarti itu membuat aku gagal selamanya. Aku masih bisa bangkit lagi.
Kemudian kita akan bahas teknik-teknik konseling REBT. Yang pertama, teknik kognitif. Fokus mengubah pola pikir dan keyakinan irasional. Contoh, ABC analisis, mengidentifikasi ABC yang tadi yang di awal aku udah sebutin. Kemudian cognitive disputation, menentang pikiran irasional. Nah, kognitif ini fokus mengubah pola pikir dan keyakinan irasional. Oke. Terus teknik emotif. Itu teknik yang membantu konseling merasakan emosi yang sehat dan mengurangi tekanan emosional dari pikiran irasional. Contohnya, role playing, melatih respon rasional. Shame attacking exercises, untuk mengurangi rasa malu berlebihan dengan melakukan hal yang tidak membahayakan tetapi memicu rasa malu ringan. Contohnya, kita menyapa 5 orang asing. Hal itu memalukan tapi tidak menimbulkan hal yang berbahaya, tapi cukup memicu rasa malu. Kemudian teknik perilaku membantu konseli meningkatkan kebiasaan baru. Contohnya, homework assignment atau kita memberi tugas, contohnya mencoba berbicara dengan orang baru. Ketiganya ini teknik kognitif, emotif, dan teknik perilaku bekerja bersama untuk membantu konseli melepaskan keyakinan irasional dan menggantikannya dengan pikiran yang sehat secara realistis. Nah, peran kita sebagai konselor dalam pendekatan REBT adalah sebagai pendidik, pembimbing dalam mengidentifikasi pikiran irasional, sebagai penentang pikiran irasional, motivator, pengarah, dan membantu klien mengembangkan pikiran yang rasional serta emosi yang sehat. Tujuannya untuk bukan hanya menghilangkan emosi negatif, tetapi untuk mengembangkan cara berpikir yang realistis, membantu seseorang menerima diri sendiri, mengurangi tuntutan berlebihan pada diri sendiri dan orang lain, yang intinya adalah mengubah pikiran, emosi, serta perilaku seseorang. Dari sini dapat diketahui bahwa REBT mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan atau mengontrol dunia luar, tapi kita selalu punya kendali untuk mengubah cara kita menafsirkan suatu peristiwa. Dengan melatih pikiran yang lebih rasional, kita bisa menghadapi hidup dengan lebih tenang, sehat, dan efektif. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.